Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bilangan berpangkat 0 dan bilangan berpangkat negatif. Setelah sebelumnya pada pertemuan pertama dan kedua kita belajar tentang bilangan berpangkat bulat positif dan sifat-sifatnya. Sebelum kita mengenal apa itu bilangan berpangkat 0 maupun bilangan berpangkat negatif, kita perhatikan dulu, kita ingat bahwa bilangan berpangkat merupakan perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama sebanyak pangkatnya. Nah, sekarang jika kita memiliki sebuah bilangan berpangkat semacam ini, 3 pangkat 4, A pangkat 5, B pangkat 6, per 3 pangkat 2, A pangkat 5, B pangkat 8. Kita ingat bahwa bentuk per ini sama saja sebagai bentuk pembagian. Nah, untuk menyederhanakan bilangan berpangkat ini ada dua cara yang bisa kita gunakan. Yang pertama, kita menggunakan sifat bilangan berpangkat yang sudah kita pelajari pada pertemuan kedua. Jika kita punya 3 pangkat 4, A pangkat 5, B pangkat 6, per sama artinya dengan dibagi dengan 3 pangkat 2, A pangkat 5, B pangkat 8, ini menjadi 3. Pembagian menjadi pengurangan dari pangkatnya menjadi 3 pangkat 4 dikurangi 2. Kemudian yang A juga sama, 5 dikurangi dengan 5 pangkatnya. Sedangkan pangkat dari B menjadi 6 dikurangi dengan 8. Nah, sehingga kita peroleh hasilnya adalah 3 pangkat 2, 4 dikurangi 2, kemudian A pangkat 0 dari 5 dikurangi 5. Ini kemarin pada pertemuan tugas yang kedua banyak yang salah nggih. 7 dikurangi 7 hasilnya 1. Atau di sini hilang. Kalau hilang ditulis 1 saja, tidak boleh tidak seperti itu, tapi tetap kita tulis menjadi A pangkat 0. Kemudian B-nya 6 dikurangi 8 menjadi B pangkat negatif 2. Ini jika kita menyederhanakan dengan menggunakan sifat bilangan berpangkat. Nah, sekarang kita akan mencari bentuk sederhana dengan menggunakan definisi dari bilangan berpangkat. Jika kita punya 3 pangkat 4A pangkat 5B pangkat 6, ini sama artinya sebagai perkalian berulang, 3-nya kita kalikan berturut-turut sebanyak 3 kali, kemudian A-nya ada sebanyak 5 kali, 1, 2, 3, 4, 5, dan B-nya ada sebanyak 6 kali. Kemudian yang di bawah di bagian penyebut, 3 pangkat 2, 3-nya kita kalikan berulang sebanyak 2 kali, A-nya sebanyak 5, 1, 2, 3, 4, 5, dan B-nya sebanyak 8 kali. Nah, kalau kita sederhanakan, 3-nya 3 dengan 3, 3 dengan 3, berarti masih ada 3 di atas. A-nya habis. Kemudian B-nya masih ada 2 di bawah. Sehingga kalau kita tuliskan 3-nya masih ada 2, 3 kali 3 kita tulis sebagai 3 pangkat 2. A-nya habis atau kita tulis sebagai 1. B-nya juga di bagian atas juga habis. Yang tersisa adalah masih ada 2B di bagian penyebut. Sehingga hasilnya menjadi 3 pangkat 2 dikalikan 1 dikalikan dengan 1 per B pangkat 2. B-nya masih ada 2 di bawah. Nah, sekarang kita perhatikan dari hasil 2 yang kita peroleh tadi, jika kita punya 3A pangkat 4A pangkat 5B pangkat 6, kita bagi dengan 3 pangkat 2A pangkat 5B pangkat 8. Dengan cara yang pertama kita peroleh 3 pangkat 2 A pangkat 0 B pangkat negatif 2. Kalau kita dengan definisi dari bilangan berpangkat menjadi 3 pangkat 2 kali 1 kali 1 per B pangkat 2. Sehingga kalau diperhatikan di sini 3 pangkat 2, 3 pangkat 2, A pangkat 0 ini sama dengan 1. Sedangkan B pangkat negatif 2 sama dengan 1 per B pangkat 2. Sehingga bisa kita simpulkan A pangkat 0 ini sama dengan 1.
Kemudian B pangkat negatif 2 sama dengan 1 per B pangkat 2. Nah, dari contoh semacam ini bisa kita analogikan. Jika A pangkat 0 ini hasilnya akan sama dengan 1. Untuk semua bilangan nanti akan berlaku seperti itu. A bisa kita ganti, kita substitusikan dengan 3 pangkat 0. Oh, berarti hasilnya 1. 5 pangkat 0 juga 1. 2000 pangkat 0 juga 1. Jadi untuk semua bilangan berpangkat 0, maka nilainya sama dengan 1. Nah, bagaimana dengan pangkat negatif? Pada pangkat negatif, kita perhatikan tadi, kalau kita punya B pangkat negatif 2 sama dengan siapa? 1 per B pangkat 2. Sehingga nanti kalau angka 2-nya ini kita ganti, ya, angka 2-nya kita ganti, ini menjadi B pangkat negatif N, ini sama saja menjadi 1 per B pangkat N. Jika dia berada sebagai pembilang, dia akan menjadi positif jika dia berada di penyebut. Kita geser ke penyebut. Nah, sekarang kita gunakan sifat-sifat tersebut untuk mengubah dari bilangan berpangkat negatif akan kita ubah menjadi bilangan berpangkat bulat positif. Kalian perhatikan contoh soal berikut ini. Jika kita punya bentuk soal 2 pangkat negatif 5 dikalikan dengan 3 pangkat 2 dikalikan dengan A pangkat 2 B pangkat 5, maka jika perintahnya adalah mengubah menjadi pangkat bulat positif, maka yang harus kita rubah ini bilangan 2 pangkat negatif 5 dan A pangkat negatif 2. Nah, pangkat negatif dia di atas, maka kita tarik dia sebagai penyebut menjadi 1 per 2 pangkat 5. 3 pangkat 2 sudah positif, berarti tetap. Nah, yang A pangkat negatif 2 posisinya di atas, kita tarik dia ke bawah menjadi 1 per A pangkat 2. B pangkat 5-nya sudah tetap. Nah, sekarang kita lihat pada pembilangnya. Ada 1, 3 pangkat 2, 1 B pangkat 5. Sehingga kalau kita kalikan menjadi 3 pangkat 2 B pangkat 5. Sedangkan pada penyebut ada siapa? Ada 2 pangkat 5 dan A pangkat 2. Sehingga bentuk positifnya adalah 3 pangkat 2 B pangkat 5 dibagi dengan 2 pangkat 5 A pangkat 2. Bisa difahami ya. Kemudian sekarang kita ke soal yang kedua. Soal yang kedua bentuknya adalah bentuk pembagian. Di pembilang ada negatif, yang di penyebut juga ada negatif. Prinsipnya sama, untuk mengubah dari pangkat negatif ke pangkat positif, maka kita hanya merubah letaknya. Kalau dia pembilang, kita tarik dia sebagai penyebut. Kalau dia penyebut, kita tarik sebagai pembilang. Kita cermati di sini. 3 sudah tidak punya pangkat. Berarti dia sama saja punya pangkat 1. Dia sudah aman di atas. A pangkat negatif 6. Dia masih negatif. Kita tarik dia ke bawah. Menjadi A pangkat 6. B pangkat 5 sudah positif. Tetap diletaknya di sini. Nah, sekarang kita yang ke penyebutnya. 2 pangkat negatif 5. Negatif. Maka kita pindahkan ke atas. Menjadi 2 pangkat 5. Kemudian, ini tadi A pangkat 6 dari sini. Kita masih ada A pangkat 5. Dia letaknya di bawah sudah positif. Berarti tetap, dia nggak usah berpindah tempat. Nah, sekarang yang B-nya. B-nya pangkatnya negatif. Di bawah, kita tarik ke atas menjadi B pangkat 7. Sehingga kalau begitu, hasilnya kita kelompokkan. Yang bilangan dengan bilangan menjadi 3 kali 2 pangkat 5. Ini tidak bisa dikalikan, tidak bisa menjadi 6 pangkat 5. Tapi ini tetap 3 kali 2 pangkat 5. B-nya bisa dapat 12 dari mana? Dari ini bentuk perkalian, berarti pangkatnya ditambahkan 5 ditambah 7, hasilnya 12. Demikian juga yang di bawah, ini adalah bentuk perkalian, maka A pangkat 6 ditambah 5, semacam itu. Nah, untuk yang soal nomor 3 caranya sama dengan yang soal nomor 2.
Kita cari, oh ada pangkat negatifnya di bawah, maka dia harus pindah ke atas. Nah, ini ada pembagian 6, A pangkat 6 dibagi A pangkat 6. Sama-sama A di bawahnya. Berarti kalau pembagian dia menjadi, iya betul sekali, menjadi pengurangan. Nah, sehingga hasilnya adalah 5 pangkat 2, A pangkat 0, B pangkat 3 per 2 pangkat 3. Di sini kita ketemu dengan A pangkat 0. Siapa tadi A pangkat 0? Iya, 1. Sehingga 5 pangkat 2 dikalikan 1 dikalikan B pangkat 3. Sehingga pembilangnya menjadi 5 pangkat 2 B pangkat 3 dibagi dengan 2 pangkat 3. Oke, demikian anak-anak materi yang bisa Bu Nurul bagikan pada kesempatan kali ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.